Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyoroti sejumlah wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan plat merah BUMN. Mufti menilai hal ini ironi di tengah masyarakat Indonesia yang tengah kesulitan mencari pekerjaan. Fenomena makin banyaknya wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan. Demikian kata Mufti Alam kepada wartawan pada hari Jumat 11 Juli. Efisiensi atau apakah ini bagi-bagi kursi? Sebenarnya bagaimana sih penjelasan dari masalah ini? Mari kita simak pemaparan dari pengamat sosial dan politik, yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Hanif, di saat jutaan warga Indonesia tengah susah mencari kerja, desak-desakan sampai pingsan, ternyata ada beberapa wamen yang menjadi sorotan karena rangkap jabatan di BUMN, perusahaan plat merah di BUMN. Ada yang jadi komisaris dan lain sebagainya. Nah, jika efisiensi anggaran adalah janji utama Presiden Prabowo, nah kenapa ini bisa terjadi? Kira-kira menurut Bu Nonif gimana, Bu? Ya, ini menarik ya. Kalau kita ngomongkan soal rezeki ya, itu rezekinya wamen berarti ya. Karena Hmm. bisa mendapatkan gaji ganda ya. Selain jadi wakil menteri, juga jadi komisaris di BUMN atau yang lain. Dan ini juga menunjukkan pasca 100 hari kerja Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran ini menunjukkan ada kontradiksi ya. Janji efisiensi dengan praktik rangkap jabatan di lapangan ya. Nah, kalau kita cermati kan ini juga menjadi tantangan kredibilitas ya. Jika pemerintahan ini tetap membiarkan atau bahkan membenarkan praktek rangkap jabatan oleh para wakil menteri ini gitu ya. Dan sekali lagi rangkap jabatan antara posisi struktural ya sebagai wakil menteri dan posisi fungsional ya dengan imbalan finansial tinggi misalnya sebagai komisaris BUMN bukan hanya membuka celah konflik kepentingan ya tetapi juga memperlihatkan kontradiksi antara narasi penghematan dan kenyataan ya penggandaan tunjangan. Nah, ini yang juga kita patut cermati. Makanya banyak yang berkelakar ya, termasuk Cak Imin ya, terkait dengan beliau waktu di sambutan itu juga ini tertarik ya kalau wamen banyak yang rangkap jabatan. Nah, sekali lagi mengatakan ya ini kaitannya dengan rezeki orang ya, seperti itu Mas Nanang. Iya, baik, Bung. Apakah rangkap jabatan antara yang ya jadi rangkap jabatan ini karena memang profesionalitas atau menurut sebagian ya komentar netizen ini adalah bentuk balas budi politik. Apakah memang seperti itu, Bung Hanif? Iya, kalau kita-kita ini kan bukan rangkap jabatannya, tapi rangkap pekerjaan ya. Karena Hmm. mungkin banyak di antara masyarakat itu tadi ya, di sela-sela banyaknya angka pengangguran juga, kalaupun bekerja kadang-kadang belum mencukupi kebutuhan hidup. Akhirnya rangkap-rangkap pekerjaan. Nah, kalau di posisi ini ya, dengan rangkap jabatan ini kan kalaulah alasan profesionalisme, ini dijadikan justifikasi untuk menempatkan pejabat dalam jabatan rangkap. Tapi secara praktek kan banyak di antara mereka yang juga tidak memiliki rekam jejak mendalam di sektor BUMN ya, yang mereka awasi sebagai komisaris misalnya. Nah, dan kita juga bisa melihat latar belakang sebagian besar pejabat yang merangkap itu kan ketika posisi komisaris kan juga termasuk loyalis politik, ya kan, tim sukses, bahkan relawan. Wajar ya, netizen maupun publik itu menilai hal ini sebagai apa? Politik balas budi, ya. Kalau dulu Belanda politik balas budinya apa? Rakyat disuruh sekolah. Nah ini politik balas budinya apa? Ya pendukungnya dijadikan sebagai komisaris menjadi apa? Rangkap jabatan. Dan ini ketimpangan kebutuhan profesionalisme. Dan ini sekali lagi mencerminkan ya, patronase politik yang masih kuat dalam sistem birokrasi di Indonesia. Nah, iya kan penguasa sebenarnya juga sama gitu. Jangan-jangan nanti juga sama lagi. Dan pasti bisa dibaca gitu loh ya. Karena apa? Ya bisa sebagaimana apa? eh Usaha tidak mengkhianati hasil begitu Mas Danang ya. Kira-kira seperti itu biasanya. Oke. Baik, Bung Hanif, kira-kira dampak dari konsentrasi kekuasaan dan
keistimewaan ekonomi atau privilege ekonomi di tangan segelintir pejabat terhadap efeknya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah ini seperti apa, Bung Hanif? Ya netizen saja nggak percaya gitu ya. Apalagi publik. Jadi netizen ini kan mewakili wacana publik ya. Nah, sedangkan para pendukung atau para buzzer ini kan juga sekarang mengalami pembungkaman massal gitu ya. Ya. Dan praktik semacam ini juga menciptakan persepsi bahwa kekuasaan dan sumber daya ekonomi itu hanya terkonsentrasi di lingkaran elit. Dampaknya apa? Satu, kepercayaan publik menurun. Kenapa? Warga merasa pejabat negara lebih fokus pada akumulasi kekuasaan dan kekayaan pribadi dibanding mengurus kebutuhan rakyat. Nah, kedua, legitimasi politik pemerintah tergerus ya, terutama di era keterbukaan informasi ini. Ya, ini apa? eh, Publik bisa mengakses ya, misalnya jumlah kekayaan si menteri ini berapa, kan gitu ya. Data gajinya berapa, tunjangannya berapa, dan kinerjanya seperti apa. Kan banyak tuh ya netizen-netizen yang seperti detektif itu ya kalau Hmm, mengungkap sesuatu misalnya oh dia pakai jam tangan apa, merek hmm, tasnya apa sampai ditunjukkan harga-harganya sebagainya seperti itu. Nah, ini legitimasi politik yang berikutnya sentimen ketidakadilan juga meningkat yang apa berpotensi menciptakan polarisasi sosial dan ketidakpuasan terhadap sistem politik. Dan ini sungguh sangat terjadi ya di tengah-tengah apa rakyat ini susah-susah ya. Bahkan tadi saya coba lihat ada toko bayi itu aja ya. Peralatan bayi itu buka 50 karyawan, tapi yang daftar kayak tadi itu seribuan ya di video tadi disebutkan. Masya Allah. Apalagi job fair kemarin ya. Ya Allah, ya seperti itulah gambarannya. ya, Bung Hanif, ketika rakyat ini dibebani dengan pajak dan biaya hidup yang makin tinggi, kira-kira etika dari pejabat publik ini harusnya seperti apa, Bung? Apakah mereka naik kendaraan nggak boleh naik mobil, harus naik apa bektor atau becak atau gimana demi menunjukkan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat? Ataukah tetap nanti naik Ferrari, Lamborghini dan ya mobil mewah lainnya? Ya, saya kira untuk etika pejabat ya, tadi kembali kepada sumber daya manusia kita ya. Jadi bagaimana hasil dari pendidikan ini ternyata ya ketika mereka sudah berkuasa tidak serta-merta itu menunjukkan tingkatan pendidikan ya. Bahkan ya banyak juga yang tersangkut misal indikasi ijazahnya ini dipertanyakan kan begitu ya. Apakah asli atau tidak atau gelarnya asli atau tidak kan begitu banyak sekali. Nah, eh, yang pertama saran saya kepada para pejabat ya yang merangkap jabatan yang pertama adalah satu harus memiliki kepekaan eh, sosial ya. Jadilah manusia yang seutuhnya bisa merasakan kondisi rakyat di negeri ini. Sekarang coba kita cermati ya, kenaikan harga bahan pokok misal, kemudian pajak. Pajak itu tidak hanya sekarang yang nampak ya, kendaraan, tapi ada juga pajak digital. Ini siap-siap ya. Nanti ada menarik pajak dari media sosial nanti ya setelah kemarin e-commerce ya kemudian beban hidup masyarakat di tengah-tengah ekonomi yang semakin sulit ya di tengah-tengah inflasi dan sebagainya daya beli yang menurun yang makin ini sekarang menjadi pertimbangan ya dalam mengambil kebijakan ya dan sekali lagi bukanlah sebuah prestis ya untuk duduk dari komisaris tapi kalau itu sekedar simbol tapi tidak bisa mengelola BUMN, nyatanya juga BUMN kenapa banyak yang juga merugi? Apakah disengaja atau bagaimana? Kan ini juga menjadi pertanyaan besar ya. Ya belum lagi nanti juga terkait dengan transparansi ya mengenai beban kerja, akuntabilitas kinerja dan capaian konkret seperti apa. Ini juga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara penguasa dan rakyat. Nah, sekali lagi sebagai titik kesimpulannya saya sampaikan bahwa menjadi pejabat atau penguasa di negeri ini adalah sebagai apa? Mengurusi urusan rakyat, gitu lah. Karena apa? Itu adalah ladang kebaikan sebetulnya. Tapi ketika ini menjadi ladang sumber ekonomi untuk memperkaya diri, ladang untuk menjadikan BUMN itu misalnya menjadi sapi perah misalnya ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi lalu
untuk kepentingan politiknya, kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, maka ya sekali lagi ini yang sangat kita sayangkan dan kita butuh manusia-manusia yang memiliki kepekaan itu dan tidak hanya kepekaan, tapi juga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, terima kasih Bung Alif atas pemaparannya. Semoga ini membuat kita semakin bijak, arif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan bagus gitu ya. Baik, semoga Bung Anies sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri sampai jumpa dan kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.